pada intinya Sobat Siri saya bacakan ya. Bahwa klien kami memiliki beberapa alat bukti yang kiranya memenuhi persyaratan menjadi suatu pembuktian secara perundang-undangan. Yang kedua, bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, adapun ditemukannya dan atau dapat dilihat di media sosial melalui akun Niada Manik 7 dan di beberapa media elektronik yang kesemuanya itu pada intinya secara tegas dan jelas serta terang benderang adanya suatu kalimat dan atau suatu pernyataan yang dapat diketahui oleh khalayak publik dan atau diketahui secara umum. Demikian pula hal tersebut terkesan dapat dikatakan menggiring opini dan atau suatu narasi bahwa peristiwa tersebut benar telah terjadi. Yang ketiga itu bahwa sebagaimana seperti pada poin 1 di atas, kiranya sangatlah jelas dan terang benderang adanya bahwa saudari dalam hal ini yang kita somasi adalah yayasan dan komunikasinya ya, Ibu Niada Manik itu sebenarnya bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 di atas, kiranya sangatlah jelas dan terang benderang adanya saudari memberikan suatu keterangan dan atau suatu pernyataan yang disadarkan dan atau diperoleh dari orang lain. Dimaksudkan saudari tidak melihat, mendengar, mengalami, mengetahui, merasakan sendiri langsung rangkaian peristiwa tersebut. Itu dimaksud baik sebelum, saat, atau sesudah dugaan tindak pidana terjadi. Seperti kemarin sudah disampaikan di akunnya itu kan, bahwa seolah-olah terkesan bahwa itu sudah terjadi. Karena klien kami sendiri sebenarnya dipanggil aja belum ya. Gitu ya. Saya kira itu beberapa poin yang ada nanti kami akan kirimkan ini. Bang, sebelumnya kan ada laporan dari Mbak Erin waktu itu terhadap akun yang menyebarkan dugaan itu. Tapi prosesnya masih berjalan atau enggak sih? Ya mungkin satu yang ada di sini. Saya melihat peristiwa ini terkesan klien kita itu seolah-olah orang yang paling terzolim, orang yang paling dizalimi. Padahal fakta yang terungkap juga, fakta yang terjadi. Saudari H ini juga adalah orang yang patut kita duga menggunakan cara-cara etika yang tidak bagus juga. Apakah diperbolehkan cara dia memposting itu kan data privasi orang. Jadi jangan seolah-olah semua orang melihat seolah-olah klien kita yang seolah-olah menzalimi saudari H ini. Padahal faktanya perilaku beliau juga menurut kita ada yang keliru juga. Gitu. Jadi ini harus berimbang. Gitu. Jangan di frame melulu gitu loh. Makanya kami datang ke sini, kami upaya hukum. Kami memberitahu bahwasanya apa yang dilakukan dari saudari H ini juga tidak layak juga berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Mbak Erin, ini kan H juga udah ngelaporin soal dugaan penganiayaan. Nah, Mbak Erin ketika nanti dimintai keterangan apakah siap hadir? Sangat siap sekali karena saya punya buktinya semua. Ya sebagai warga yang baik, tentunya klien kami akan mengikuti mekanisme yang ada. Tapi perlu dipahami gitu loh. Katakanlah yang informasi kami terima gitu mengenai penganiayaan itu kan tentu harus terpenuhinya poinnya juga yang seperti apa. Apakah ringan, berat, bahkan menimbulkan kematian. Tapi pada kesemua itu ya tentunya harus bisa dibuktikan dengan adanya yang pertama itu visum, yang kedua saksi. Itu. Ya saya kira kami yakin dan percaya bahwa kepolisian Indonesia itu sangat profesional dan presisi dalam hal ini. Ketika visum itu juga nanti apakah ada atau tidak kan gitu. Ini ada pemanggilan Erin itu. Erin mungkin kan banyak juga di luar nih netizen yang justru menjeram Erin. Tanggapan Erin sendiri seperti apa sih? Ya cobalah maksudnya dipahami ini semua. Maksudnya bagaimana sih maksudnya seorang tuan rumah yang punya rumah dan melindungi anaknya, tapi data pribadi semua di share. Coba bagaimana ibu-ibu mana yang nggak marah, yang nggak berkenan. Support anak-anak sendiri gitu, gimana ngelihat Erin di hujat? Ya anak saya paham lah siapa saya sebenarnya. Erin terkait ini dong Kak Erin, masih menggunakan nama Taulani, tanggapannya Kak Erin seperti apa Kak? Saya udah proses itu dari bulan September, dari pihak Meta harus ke internasional, pihak Meta internasional. Karena waktu pas lagi nama itu dibuat, itu diproses dari pihaknya dia, orangnya dia, jadi memang agak lama. Jadi itulah makanya saya terus fight untuk dirubah namanya. Memang sudah diproses dari bulan September, tapi memang pihak Meta belum confirm.
kayak contoh ya, ini saya kasih contoh menjawab tadi pertanyaan ya. Kayak ini, bisa dilihat kan akun Instagram milik istri saya, Heidi Sunan, ya kan? Nah ini kan nggak bisa kalau udah verified itu nggak bisa serta merta langsung mau merubah ini itu. Jadi ada prosesnya. Bukan berarti klien kami kegilaan, kecintaan atau kepengen banget pakai nama belakangnya Taulani, betul ya? Betul. Betul. Seperti itu. Jadi nggak perlu lagi dah ditanya-tanya soal itu karena memang itikat baik dari klien kami sudah mengajukan untuk perubahan ya. Iya, perubahan. Nah, akan berbeda kecuali klien kami tidak mengajukan upaya untuk merubah. Ya, Beberapa jadi orang garis bawah lainnya itu. juga batal. Jadi emang Kak Erin sendiri udah tidak pengen memakai Oh nama. tidak, sangat tidak. Jadi gini teman-teman. Tidak ada hubungan. Jadi gini teman-teman, ini dapat dibuktikan ya. Yang memposting atas nama tanda petik tadi yang dikatakan teman-teman ada nama embel-embel itu belakang itu gitu loh ya, bahwa bukan klien kami, ini bukti. Bukan kita yang Mana, Pak? bawa Pak? namanya. Ini bukti. Bukan kita yang bawa namanya. Tahan. Oh iya dong, karena kan Oh. maksudnya kesannya saya nggak baik-baik. Wow. Ya sampai dibilang di media bahwa Taulani itu cuma khusus untuk orang-orang yang baik. Nanti dalam proses hukum ini akan kelihatan siapa orang yang baik atau yang pura-pura baik atau memang tidak baik. Betul. Oke. Oke, makasih. Terima kasih Kak Erin.